Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat tema aquascape air terjun pasir ngumpet. Nah, beserta dengan ada jungle-junglenya gitu guys. Oke, mari kita simak video berikut ini. Caranya cukup mudah, hanya sebelumnya itu menempelkan dulu ya kayu senggani ke batu pasir, atau ya yang penting pohon itu nggak ngambang ya, akar pohon senggani itu nggak ngambang. Nah, ini jadinya seperti ini, kira-kira seperti ini. Nanti pasti ada tahap lanjutannya ya, itu tergantung kreasi dari kalian semua lah. Tinggal dicocokin aja dimensinya itu seperti apa gitu kan. Nah, jangan lupa juga diperkuat juga itu apa namanya, pohonnya itu pohon senggani dilekatkan ke batu gitu dengan menggunakan, kalau saya sih menggunakan kapas ya, lalu dilem power glue atau lem G bisa, lem J juga bisa. Yang penting inilah sesuai budget kalian aja. Apabila hardscape telah rampung sampai dengan 70% lah ya kira-kira, maka tahap selanjutnya adalah memberikan pasir malang. Setelah itu kita ratakan pasir malang tersebut ke sela-sela batu dan pasir ya. Nah, tahap ini merupakan untuk yang minim budget ya, jadi hardscape dulu masuk baru pasir malang itu, karena nggak terlalu banyak kan nanti jadinya pasir malangnya. Kita pakai, kalau saya pakai ya, ini hanya 2 kilo pasir malang lah kira-kira ya, 2 kilo lah ya. Kita ratakan dulu sampai rata. Kalau ada yang bolong-bolong kita tambahkan lagi, kalau ada yang kurang lem, apa yang kegoyang gitu, kita tambahkan lagi apa, tisu bisa, kapas bisa, kita lem kembali. Setelah pasir malang tersebut sudah rata, maka tahap selanjutnya lalu kita isi air. Nah, isi air di sini gunanya apa? Untuk membersihkan pasir malang dari kotor-kotoran gitu. Jadi ini isi air tahap pertama.
Selanjutnya adalah memasukkan pasir silika putih untuk air terjunnya. Nah, ini sekalian juga membersihkan pasir silika putihnya juga ini pada pemasukan air tahap pertama ini, agar bersih ya, kinclong gitu nantinya. Oh iya guys, jangan lupa nyalakan mesin power headnya ya guys. Sekalian kita mau ngetes air terjun pasirnya ini mampet atau tidak, berfungsi atau tidak gitu loh. Nah, setelah itu kita ratakan pasir silika putihnya agar tidak sampai keluar-keluar gitu. Jadi di situ ada mangkok, kayak bukan mangkok, maksudnya dibentuk gitu, seperti ya, seperti mangkok lah ya gitu lah. Nah, itu kita isi penuh pasir silika putihnya. Apabila waterfall pasirnya sudah berjalan dengan normal, maka kita diamkan dulu ya. Kalau saya sih diamkannya selama 1 minggu biar benar-benar bersih itu guys, biar nggak ada kotoran dari pasir malang sama pasir putihnya gitu. Biarin aja dulu 1 minggu gitu. Untuk tanaman planting saya menggunakan Moss ricardia, Bucephalandra, Java Moss, dan Wadaka. Itu aja dulu guys, karena tank kecil itu nggak bisa banyak-banyak ya tanamannya ya. Ya takut mati juga sih ya, karena kan kita kan nggak pakai oksigen. Nah ini Ricardia Moss ini udah bagus ya, udah subur gitu, pilihnya yang subur. Nah ini seperti ini, hijau begini, ini mantap ini. Setelah 7 hari dan air kita sudah kuras sampai sat ya, kalau sisa-sisa dikit gak apa-apa lah. Nah, kita lanjut melakukan planting dengan menggunakan lem power glue atau lem G, ditempelkan boleh ke pasir, boleh juga ke pohon. Apabila ada pertanyaan, itu tanaman gak mati di lem. Sepengalaman saya sih nggak mati walaupun tidak menggunakan oksigen. Nah begitu. Untuk kreasinya bagaimana? Ya tergantung kalian, gimana sukanya, gimana idenya gitu. Tahap selanjutnya adalah mengisi air yang kedua kalinya. Nah ini setelah air terisi penuh, jangan lupa nyalakan power headnya, power head untuk air terjunnya gitu. Jadi sembari kita tanaman itu beradaptasi, sekalian juga kita juga mengetes waterfallnya gitu, air terjun pasirnya berfungsi lagi atau tidak gitu loh, setelah kita kuras tadi untuk planting.
Alhamdulillah air terjun pasirnya berfungsi dengan normal. Nah, tahap ini biasanya saya diamkan seminggu dulu sebelum saya kuras. Saya tidak menggunakan probiotik dulu, jadi biarkan saja dulu biar beradaptasi dulu. Baru setelah itu kita kuras lagi dan baru pemberian probiotik. Setelah itu bisa dimasukkan ikan. Nah, setelah 7 hari, saya hari ini merencanakan untuk memasukkan ikan. Tapi sebelum proses pemasukan ikan, perlu diingat kita harus melakukan proses aklamasi. Nah, contohnya seperti ini, kita diamkan selama 30 menit kurang lebih. Nah, setelah itu, kalau saya sih ya, saya saring dulu. Jadi air kita beli ikan itu dari penjual, saya saring dulu. Jadi saya ambil ikannya aja. Gunanya untuk airnya itu mengandung penyakit. Nah, jadi tidak menular di tank saya gitu loh. Karena kan tank saya kan bersih. Gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.